semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri Wiwit Apriani dengan NIM 2104010011. Yang kedua ada Faris Putra Pratama dengan NIM 2104010058. Yang ketiga Azura Syihadati dengan NIM 2104010097. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan hasil video akhir proyek kami guna memenuhi tugas ekonomi maritim. Selamat menyaksikan guys. Baik, kita sudah sampai pada tujuan yang pertama, yaitu dermaga penyengat, yang dimana dermaga penyengat ini termasuk kepada sektor transportasi dan kepelabuhanan. Jadi pelabuhan ini diperuntukkan sebagai sarana transportasi untuk masyarakat penyengat yang ingin ke Tanjung Pinang ataupun masyarakat Tanjung Pinang yang ingin ke penyengat. Nah, di penyengat ini transportasi yang digunakan adalah kapal pompong atau yang biasa kita lihat itu seperti kapal kecil yang terbuat dari kayu dan menggunakan mesin kecil. Jarak antara penyengat dan pelabuhan itu sekitar 15 menit perjalanan saja. Jadi pelabuhan ini sangat berguna bagi masyarakat untuk mencari nafkah dan juga sebagai sarana mobilitas. Oke, untuk sektor selanjutnya mungkin tetap ikuti saja perjalanan saya. Pakai yang itu. Oke semuanya, kita sudah berada di kapal pompong untuk menuju ke Pulau Penyengat. Perjalanan ini akan menempuh waktu hingga 15 menit. Nah, di perjalanan kita bisa sambil melihat-lihat keindahan laut serta pulau-pulau kecil yang ada di Pulau Penyengat. Oke, terus ikuti kami dalam perjalanan menyusuri Pulau Penyengat dan Tanjung Pinang. Oke, kita sudah sampai di Pulau Penyengat dengan dominasi warna kuning dan hijau yang mewarnai pulau ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sana ada gerbang selamat datang di Pulau Penyengat yang tandanya kita sudah sampai di Pulau Penyengat ini. Nah, untuk sektor-sektor yang ada di Pulau Penyengat mungkin bisa terus ikuti saya di perjalanan menyusuri Pulau Penyengat. Stay tune. Oke teman-teman, jadi bisa teman-teman lihat di video pada saat kita sampai di Pulau Penyengat itu sudah terlihat banyak UMKM yang menjual oleh-oleh yang ada seperti kue khas Penyengat yaitu drum-drum, otak-otak, dan masih banyak yang lainnya. Jadi teman-teman yang berkunjung ke Penyengat jangan lupa membeli oleh-olehnya ya, karena selain kita mencoba oleh-oleh itu, kita juga membantu memajukan pengusaha UMKM yang ada di Pulau Penyengat. Minyak gamatnya apa ya, Bu? Itu gamat dari laut. Obat ini. Ini ya, dari apa ya, Bu? Tepung beras, gula merah. Oh, gamat ini kayak ulat gitu. Apa yang ya kayak Ya, kayak ulat besar gitu. Dia dari Oke, tripang gitu. ya, teripang. Oh, memang tripang. Iya, kalau orang Melayu kan gamat. Ini namanya minyak tripang, guys. Minyak gamat. Fungsinya menyembuhkan luka gores, luka bakar. Kerupuk berapa, Bu? Yang itu, Bu, 35, Bu. Yang besar
Yang ini yang gede gini? Iya. Yang ini 40 jadinya kayak. Oke, bisa teman-teman lihat di video. Di Penyengat itu selain ada oleh-oleh kuliner, di sini juga ada oleh-oleh sandang. Dapat teman-teman lihat di video, itu adalah tanjak yang biasa dipakai laki-laki Melayu yang dipadukan dengan baju kurung pada saat ingin menghadiri acara pernikahan, hari raya, ataupun pada saat acara budaya. Oke teman-teman, sebelum kami menyelusuri Pulau Penyengat lebih dalam, kami singgah sebentar untuk beristirahat di kedai salah satu ibu-ibu yang menjual berbagai macam jenis otak-otak. Ada otak-otak sotong, otak-otak putih, otak-otak tulang, dan lain sebagainya. Dan harga otak-otak ini mulai dari harga 1.000 hingga 2.000-an saja. Oke, sesampainya kita di Penyengat tadi, tidak jauh dari dermaga ada banyak UMKM yang berjualan di sini. Jadi setelah di dermaga itu kita maju sedikit, itu banyak makanan-makanan khas Pulau Penyengat. Salah satunya adalah drum-drum ini. Nah, drum-drum ini sangat khas di Pulau Penyengat, hanya ada di Pulau Penyengat. Jadi ketika kalian ke Pulau Penyengat, jangan lupa untuk mencoba drum-drum. Bentuknya itu seperti donat kecil. Nih, seperti donat. Mungkin langsung saja kita coba. Rasanya itu manis, kayaknya dari campuran tepung dan gula merah. Nah, wajib dicoba kalau kalian ke Pulau Penyengat. Oke, selain drum-drum itu kita ada otak-otak putih ya tadi. Ini baru selesai dibakar sama kakaknya. Oke, kita coba, kita buka dulu. Ini putih, warnanya putih. Beda seperti yang ada di Tanjung Pinang. Itu kan kita umumnya melihat otak-otak itu berwarna kemerahan atau oranye gitu. Itu panas, baru diangkat. Oke, mungkin langsung kita coba. Rasanya enak, gurih, asin, dan teksturnya itu kenyal. Bedanya dengan otak-otak yang warna merah itu, ini lebih tidak pedas. Mungkin itu saja dari sektor kulinernya. Kita lanjut ke sektor selanjutnya. Oke, kita sampai pada destinasi pertama, yaitu destinasi pariwisata religi. Dan di sini ada Masjid Raya Sultan Riau namanya. Ini masjid terkenal yang ada di Penyengat. Nah, kebetulan saat ini masjid ini sedang dalam tahap renovasi, pengecatan ulang. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa ke sana. Ya, di situ ada, sebenarnya di depan situ ada Al-Quran yang bertulis tangan, namun dikarenakan masjid ini sedang dalam tahap renovasi, Al-Quran tersebut dipindah ruangkan. Ya, beginilah kondisi Masjid Sultan Riau yang ada di Penyengat. Oke, dari Masjid Raya tadi kita melanjuti perjalanan kita ke destinasi lainnya. Tetap ikuti kami, stay tune.
Oke teman-teman, jadi habis ini kita akan menuju ke makam Raja Haji Fisabilillah. Nah itu dari sini jaraknya itu sekitar 285 meter. Jadi ayo ikuti saya. Yuk. Oke, sekarang kita sudah sampai di makam Raja Haji Fisabilillah. Ini bisa teman-teman lihat sekelilingnya. Jadi ini merupakan makam-makam untuk para pahlawan dan keluarga-keluarga dari pahlawan itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam saja. Oh iya, dan di sini ada larangan bagi perempuan yang sedang berhalangan atau sedang datang bulan, itu dilarang untuk masuk ke daerah pemakaman. Jadi ketika berkunjung ke Pulau Penyengat, mungkin peraturan-peraturan ini teman-teman harus ikuti demi kenyamanan bersama. Assalamualaikum. Jadi inilah dia makamnya, makam pahlawan kita Raja Haji Fisabilillah, yang dimana Raja Haji Fisabilillah ini dia memerintah pada tahun 1777 hingga 1784. Jadi Raja Haji Fisabilillah ini adalah pertuan muda kerajaan Riau Johor dan Pahang keempat. Dan dia juga seorang pahlawan bahari dalam Perang Riau pada saat melawan Belanda. Jadi mungkin kita kasih doa untuk beliau agar beliau tetap tenang di sisinya. Oke, setelah dari makam tadi kita akan lanjut ke rumah bekas hakim, yang dimana tempat itu berada di pusat yang tadi sebelumnya kita rekam, itu ke lurus sejauh 270 meter. Nah, mungkin sekitar 5 menit perjalanan. Baik, langsung saja, yuk ikuti saya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah bekas hakim. Bisa teman-teman lihat ini bekas rumahnya. Tunggu. Jadi di sini dikatakan ini adalah rumah Raja Haji Abdullah, yang dimana rumah Raja Haji Abdullah ini adalah bangunan bekas rumah Raja Ali Haji Abdullah yang dikenal juga dengan Abu Muhammad Adnan atau Engku Hajilah. Beliau ini adalah seorang cucu pujangga besar Raja Ali Haji. Ia pernah menjadi hakim pada Mahkamah Besar Kerajaan Riau Lingga di Pulau Penyengat. Setelah Kerajaan Riau dihapuskan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1913 Masehi, Raja Haji Abdullah diangkat menjadi kadi atau hakim syariah pada Landrat di Tanjung Pinang. Seperti Raja Ali Haji, Raja Haji Abdullah seorang penulis yang prolifik dan ahli bahasa Melayu. Dari tangannya lahir sejumlah kitab syair dan tata kitab bahasa Melayu. Raja Haji Abdullah wafat di Pulau Penyengat pada tahun 1925 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di komplek makam Engku Putri Raja Hamidah di Pulau Penyengat.
Dari rumah bekas hakim tadi, kita akan melanjutkan perjalanan menuju rumah adat, yang dimana dari sini itu sejauh 530 meter. Jadi mungkin sekitar 15 menit perjalanan, dan yuk ikuti terus. Oke, sekarang kita sudah ada di depan balai adat. Jadi balai adat ini diperuntukkan untuk ketika ada acara-acara nikah atau ada pertemuan. Nah, ini tempat perkumpulannya. Jadi mari kita telusuri balai adat. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di balai adat. Nah, di balai adat ini bisa teman-teman lihat di sekitar itu ada pelaminan, ada macam-macam ornamen-ornamen sejarah, ada foto-foto pahlawan juga. Mungkin ke ornamen yang pertama itu ada gambar 3 dimensi yang menceritakan perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajah dulu. Ini menggambarkan bagaimana perjuangan para pahlawan Melayu di Pulau Penyengat. Nah, lalu di atas itu juga ada foto para pahlawan dan raja. Nah, di sini ada Raja Ali Kerlana Ibni yang di Pertuan Muda ke-10, Raja Muhammad Yusuf. Dan selanjutnya itu ada foto dari Aisyah Sulaiman dan Raja Khalid Hitam menjelang berolak ke Jepang tahun 1912. Ini foto-foto sejarah. Lalu di sini bisa kita lihat ada biografi Raja Ali Haji dan silsilah Raja Ali Haji dan pengarang-pengarang dari Riau. Nah, ini biografi Raja Ali Haji secara singkat. Tempat tanggal lahir itu di Pulau Penyengat pada 1808 dan tempat tanggal wafat itu di Pulau Penyengat 1873. Nah, ini silsilah Raja Ali Haji dari yang di Pertuan Muda kedua itu Daeng Celak menurun hingga yang terakhir itu R.A. Aziz. Selanjutnya di sini ada foto Raja Haji Abdullah Ibnu Raja Hussein Riau atau Abu Muhammad Adnan. Nah, ini foto beliau. Itu di tengah balai adat itu ada pelaminan. Nah, pelaminan ini biasa dijadikan para turis untuk sebagai spot foto. Nah, di sini juga ada jasa penyewa baju adat. Nah, di sini jadi teman-teman yang berkunjung ke Penyengat bisa juga menyinggahi salah satu tempat pariwisata yaitu balai adat. Jadi di sini bisa untuk foto-foto dan menyewa baju-baju adatnya. Lalu di sebelah kiri balai adat itu ada Gurindam 12. Nah, ini lengkap dari pasal 1 hingga pasal ke-12. Dan juga ada foto-foto para pahlawannya. Nah, balai adat ini dulunya sebagai tempat pertemuan para raja dan masyarakatnya untuk membicarakan bagaimana perkembangan pulau ini. Oke. Teman-teman, di sini saya sudah berada di rumah balai adat. Di rumah balai adat ini dapat menyewakan baju adat yang untuk satu setnya untuk laki-laki itu 25.000 dan perempuannya 25.000 juga. Teman-teman dapat juga melihat aksesoris baju adat
Oke, kami sudah sampai di destinasi terakhir, yaitu Istana Kantor. Bisa teman-teman lihat di belakang. Nah, tempat ini adalah sebagai penutup perjalanan kita pada kali ini di Pulau Penyengat. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penyampaian dan kekurangan pada video kami. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Baiklah, sekian hasil proyek akhir kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.